Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semuanya. Terkait dengan konseling gizi, sebenarnya mungkin bukan sesuatu hal yang baru ya untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin kita sharing aja lah ya di sini ya. Jadi boleh diaktifkan nanti gantian aja ininya mikrofonnya. Jadi pada prinsipnya sih yang betul-betul prinsip yang harus diedukasi kepada masyarakat itu sudah kontennya sudah ada. Yang tinggal sekarang kita dipoles sedikit khusus kalau untuk teman-teman nutrisionis mungkin ada sedikit refreshing untuk teknis dan sebagainya sedikit ya untuk teman-teman yang non nutrisionis ya barangkali nanti juga bisa menerapkan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Saya akan coba screen dulu ya untuk cerita konseling gizi di sini karena ini bukan sesuatu ilmu yang baru. Saya ingin introspeksi juga buat saya maupun teman-teman semuanya ya. Ketika kita memberikan konseling gizi itu, yang pertama kita harus memikirkan apakah tujuan konseling gizi ini buat apa sih, gitu kan? Tujuannya. Kalau kita kan arahnya memang ingin berubah perilaku sehat tentunya ya terkait dengan gizi. Yang diharapkan kita ketika kita sudah memberikan konseling, masyarakat yang menjadi sasaran kita itu bisa merubah perilaku hidup yang sebelumnya kurang baik ke yang lebih baik lagi, terutama dalam pemilihan makanan dan zat gizi. Ya, ini kemudian nanti yang akan kita lihat juga bagaimana proses konseling itu. Ya, saya akan coba gambarkan. Mengingatkan kembali apakah teman-teman sudah melaksanakan seperti ini atau tidak ya. Jadi dengan ini diharapkan kita bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada pasien-pasien yang menjadi sasaran kita. Nah, ada pertanyaan lagi nih, apakah kita yakin selama ini tujuan konseling gizi itu sudah tercapai? Ya, jadi kita balik lagi ke kita nih, tahunya kita sudah tercapai atau tidak dari mana, gitu ya? Ya tentunya kita harus mengevaluasi dari dampak yang terjadi pada pasien, sama dengan monitoring evaluasi sebenarnya ya. Jadi di konseling juga harus ada monitoring evaluasi. Nah, kita mulai dari pengertian konseling gizi ya. Jadi konseling gizi itu merupakan proses komunikasi interpersonal ya antara konselor dengan pasien atau klien ya untuk menanamkan dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku pasien atau klien terhadap gaya hidup, pola makan yang baik untuk meningkatkan status gizi pasien ya. Pak. Nah, ini saya kemudian membantu pasien dan klien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengetahuan, makanan dan minuman serta perubahan gaya hidup sehat. Ini saya kasih biru-biru clue-cluenya. Jadi merupakan pengertian dari konseling gizi ini yang perlu digarisbawahi sama teman-teman adalah proses komunikasi, menanamkan dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, meningkatkan status gizi pasien dan mengenali dan mengatasi masalah gizinya. Ya, jadi ini yang nantinya menjadi tujuan kita yang ingin dicapai setelah pasien ini dilakukan konseling. Nah, sehingga tujuannya diharapkan individu dan keluarga mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizinya, termasuk perubahan pola makan, serta memecahkan masalah terkait gizi ke arah kebiasaan hidup yang lebih sehat. Ya, tadi sudah. Jadi untuk bisa melakukan langkah-langkah mengatasi masalah gizinya ya. Jadi kita memberikan arahan, memotivasi dan sebagainya ya.
Nah, manfaatnya dari konseling ini bisa membantu pasien atau klien mengenal masalah dan mengatasi masalah gizinya, ya. Jadi harus dikenalkan, jangan sampai kita memberikan informasi tapi pasien ini ngerti apa enggak gitu ya. Kemudian memotivasi pasien atau klien mencari dan memilih cara pemecahan yang sesuai dan membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizinya. Seperti tadi pasien diabetes mellitus. Kadang-kadang kalau pengalaman saya, pasien datang menghadapi kita yang konselor gizi dengan tidak mengerti apa itu penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, gitu kan? Nah, kita perlu memberikan pemahaman bahwa dengan kencing manis itu, kenapa kencing manis harus konsultasi gizi, gitu kan? Itu yang harus diberi pemahaman kepada pasiennya. Kemudian, apa dampaknya setelah melaksanakan anjuran-anjuran diet yang kita berikan, gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata kita tuh memberikan, ini loh daftar makanannya Bu, pagi segini nasinya, lauknya segini, enggak seperti itu. Tapi pasiennya itu harus diberi pengertian dulu, arahnya kemana, tujuannya buat apa, gitu ya. Jadi harus diberi pemahaman dulu. Nah, kemudian bagaimana nih kita sebagai konselor gizi yang baik? Tentunya syaratnya kita harus mempunyai keterampilan komunikasi interpersonal dulu, baik yang verbal maupun yang nonverbal, ya. Jadi kita juga selain yang verbalnya kita ucapkan, itu juga harus memperlihatkan, menunjukkan sikap yang bisa dipahami, bisa dipercaya oleh klien, ya. Kemudian gaya duduk kita, gaya bicara kita, itu kan nonverbal ya, bisa meyakinkan klien kita dan akhirnya nanti bisa dipengaruhi, karena kita mempengaruhi sikap dan perilaku dari klien kita. Kemudian harus mempunyai pengetahuan tentang gizi dan dietetik, ya, termasuk terapi gizi untuk berbagai penyakit. Nah, itu yang syarat yang harus dimiliki oleh konselor gizi. Ya, jadi bukan hanya ilmu dietetik saja, tetapi juga penyakitnya juga kita harus pahami. Nah, kemudian nah ini tadi ya tentang dietetik, keterampilan komunikasi. Nah, apa yang disebut komunikasi verbal? Contohnya misalnya kita mengajukan pertanyaan dengan nada bicara yang tidak marahi misalkan. Nah, itu kan contoh yang itu ya. Si bapaknya sampai tunduk, itu duduknya sedang melihat lipret. Saya pikir seperti sedang dimarahin kalau begitu ya. Oke. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, ya. Karena konseling itu harus dua arah, ya. Tidak hanya kita aja yang nyertas ngomong, tapi pasien juga harus menyampaikan apa permasalahannya. Kemudian memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur, dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pasien, ya, serta mendorong pasien untuk mau berbicara. Ya, kalau misalnya ibu sudah nyerocos atau ibu bapak ngomong terus, pasiennya diam aja, jangan dilanjutkan dulu, jangan-jangan dia kebingungan, gitu kan? Apa yang kita omongkan atau dia sedang memikirkan hal yang lain, ya. Itu tidak berarti kita ngomong banyak tetapi kurang dampaknya buat pasien. Jangan-jangan dia sedang memikirkan hal yang menjadi fokus di pemikirannya mereka, ya. Untuk komunikasi nonverbal, misalnya dengan wajah yang ramah, dengan kontak mata yang bagus, ya. Jadi jangan sampai kita berbicara dengan klien tapi sambil lihat HP, ya. Harusnya ada kontak mata, gitu ya. Kemudian posisi tubuh, gerakan anggota badan, contohnya dengan menganggukkan kepala. Tetapi hati-hati pada kondisi sekarang ya, sedang wabah corona, ya. Ini contohnya masih contoh yang yang face to face, yang belum saat corona. Kalau sekarang nanti ada di gambar berikutnya, kalau di RSAS sekarang dihalangin, jadi ada partisinya antara konselor dengan klien, karena untuk mencegah transmisi dari virus kalau misalnya dan menggunakan APD lah. Itu beda, hati-hati ya nanti teman-teman yang di puskesmas juga ya, karena bisa juga proses di salah satu
sarana terjadinya penularan penyakit virus corona ini. Nah, jadi komunikasi pada konseling ini, ingat aja saji. Jadi ketika berkomunikasi dengan klien, saji itu S-nya salam. Jangan lupa kita ucapkan salam. Assalamualaikum, selamat pagi, atau selamat siang, dan sebagainya. Ya, salam dulu. Kemudian A-nya, ya, ajak bicara dengan senyum, dengan menatap matanya, ya, dengan berempati, ya. Kemudian dengan bahasa yang baik, ya, intonasi bicara yang juga tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, ya. Nah, ini juga kadang-kadang suka jadi kendala nih intonasi berbicara ini, terutama untuk pasien-pasien yang kalau misalkan yang sudah lansia kan kadang-kadang sudah pendengaran, ya. Itu bukan seperti orang yang marah-marah ngomongnya suaranya dikeraskan, misalnya seperti itu, ya. Tapi kan itu kalau bisa terjadi hal seperti itu pasiennya perlu ada pendamping, ya. Nggak mungkin kita menyampaikan, makanya suka ada asesmen dulu, ada masalah nggak di pendengaran, di berbicara, ya. Itu menjadi salah satu yang perlu diakses ketika sebelum kita melakukan edukasi atau konseling, ya. J-nya jelaskan, harus bicara jelas, bahasanya juga harus sesuai, harus memberikan kesempatan, ya, pada pasien untuk bicara, kemudian ada bicara dan ada bertanya. Itu J-nya. Sekarang I, ingatkan bicaranya dengan sopan dan tidak menggurui, ya. Ini ketika kita melakukan konseling, jangan sampai kita memberikan satu kali konseling, pasiennya nggak mau balik lagi gara-gara rahim katanya gitu, segala nggak boleh, segala nggak boleh, sambil dibentak-bentak. Tuh jangan sampai ada seperti itu, ya. Saya yakin kalau konseling gizi nggak ada yang seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana konseling gizi yang optimal? Ini supaya lebih optimal, tentunya kita memadukan nih teori-teori konseling yang ada dengan proses asuhan gizi terstandar. Jadi di dalam proses konseling pun kita tetap mengacu pada langkah-langkah yang ada di PLGT. Yang pertama punya asesmen, kedua diagnosis, ya, langkah kedua kemudian intervensi dan monep. Apa yang diasesmen nanti akan dijelaskan berikutnya, ya. Contohnya seperti mengkaji status gizi, biokimia, pemeriksaan klinis, dan riwayat makan. Menentukan diagnosis gizi, misalnya ada kelebihan asupan energi, nanti kita tuliskan di dalam dokumen. Intervensinya kita melakukan konseling gizinya, dan kalau dirawat inap dengan menyediakan makanan dan dietetiknya. Monepnya tentunya ketepatan dietnya dan kepatuhan melaksanakan rekomendasi, termasuk juga asupannya. Konseling gizi ini merupakan perubahan perilaku yang tidak cukup melalui pemberian informasi saja. Ada dua strategi dan teori atau pendekatan dalam melakukan konseling. Ada yang berstrategi, ada yang dengan menggunakan teori dan atau pendekatan. Ya. Kalau pendekatan teori ini merupakan teori atau model yang digunakan untuk merancang dan menetapkan intervensinya. Ya, jadi ada modelnya nih. Modelnya nanti ada beberapa saya sebutkan. Model teori ini meliputi prinsip, konsep, dan macam variabel yang memberikan gambaran yang sistematik mengenai proses perilaku manusia. Perangkat teoretikal akan memberikan arah untuk mengetahui informasi apa yang dibutuhkan pasien, ya, pada setiap titiknya atau pada setiap tahap yang berbeda, dan proses perubahan perilaku apa yang diharapkan, ya. Kemudian juga alat dan strategi apa yang paling sesuai dan diterapkan untuk memfasilitasi perubahan perilakunya. Dengan teori itu kita bisa menentukan itu, ya. Kemudian ukuran outcome-nya apa untuk mengkaji efektivitas dari intervensi atau komponen intervensi ini. Nanti saya kasih contoh salah satu. Ini ada beberapa contoh pendekatan teori. Misalnya ada cognitive behavior therapy (CBT), ya. Ada health belief model, ada trans theoretical model, ada social learning theory. Kebetulan waktu S2 saya meneliti
menggunakan pendekatan model yang transtheoretical model. Di sini bahwa kita ketika seseorang akan berubah perilakunya dari yang sebelumnya kurang baik ke perilaku yang lebih baik, itu ada tahap-tahapannya, ya. Cuma saya tidak menyampaikan di sini karena waktu tidak akan cukup. Itu ada tahap prekontemplasi, itu belum siap. Ada kontemplasi, mungkin teman-teman juga sudah pernah baca ya atau pernah dapat materi ini, preparation, kemudian tahap action dan maintenance, ya. Nah, itu pada setiap tahap itu akan berbeda perlakuannya. Ketika pada orang itu ada pada tahap precontemplation itu dia masih mikir belum siap untuk merubah perilakunya. Di orangnya cuek-cuek. Ketika kita ajak ngomong, bengong atau kemana aja pemikirannya, ya. Nah, untuk menghadapi orang seperti ini kita nggak usah banyak-banyak ngomong, percuma gitu. Orang yang memang sudah siap action, sudah ada di tahap 3 misalnya. Ketika datang, ketika kita tanya, mau apa Pak, ada tujuannya buat apa, misalnya kita tanya. Ini saya punya masalah ini dengan begini-begini. Nah, itu udah siap nih, kelihatannya dia butuh. Nah, itu baru kita kasih detail. Misalkan yang pasien diabetes tadi. Kadang-kadang pasien yang dengan diabetes atau gangguan ginjal yang sebenarnya perlu terapi dietetik yang detail, orangnya berbeda. Kadang ada yang tidak care, kurang siap, tidak siap, ya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, ketika kita paksakan memberikan informasi yang lengkap, itu tidak akan dipatuhi. Biasanya dampaknya begitu, ya. Nah, begitupun untuk teori-teori yang lain seperti habit model kognitif itu nanti maunya saya menjelaskan satu-satu, tapi sepertinya waktunya tidak akan cukup, ya. Nah, kemudian ada strategi. Kalau strategi konseling ini adalah yang terkait dengan masalah perilaku. Contohnya misalkan perilaku makan. Nah, strateginya harus bagaimana untuk menghadapi orang yang bermasalah dengan perilaku makan. Kalau misalnya orangnya itu menurut penilaian kita yang kurang pengetahuan, strateginya luruskan persepsi yang salahnya. Ya, misalnya pasien diabetes mellitus, tapi dia masih mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, makanan minumannya masih yang manis-manis. Itu berarti kan diarahkan untuk meluruskan persepsinya, ya. Atau ada juga yang misalnya orang diabetes mellitus yang takut makan, gitu kan? Ketika karena takut gula saya nanti tinggi, Bu. Harusnya dia makan 1.500 kalori, setelah dianamnesis dia hanya masuk 1.000 kalori. Dampaknya bukan hanya berat badan, tetapi glukosa tinggi, gitu. Itu kita betulkan persepsinya. Kemudian kalau orang yang kurang perencanaan, ya, artinya berarti dia makan misalnya kapan saja, semau-maunya dia, tidak memperhatikan jadwal yang seharusnya. Padahal kan yang diabetes itu harusnya 3J, jadwal makan harus direncanakan. Nah, ini strateginya kita buatkan jadwal makan, ya. Kalau orang yang kurang komitmen, misalnya pada saat kita konseling bahwa sudah komitmen bahwa ibu siap nggak melaksanakan dietnya, misalnya dengan kalau yang hipertensi mengurangi makanan-makanan yang tinggi garam, misalnya. Nah, kalau kayak gini strateginya kita buat kesepakatan atau kontrak dengan instruksi yang jelas, gitu ya. Nah, ini alurnya, langkahnya untuk konseling. Ya, mungkin teman-teman juga ini mengingatkan kembali aja. Yang pertama tentunya adalah membangun dasar konseling. Bagaimana membangun dasar konseling nanti ada di slide berikutnya. Yang kedua, menggali permasalahan. Ya, ketiga, menegakkan diagnosis gizi. Keempat, baru intervensi gizi. Intervensi gizinya memilih rencananya mau bagaimana, kemudian memperoleh komitmen, ya. Itu setelah intervensi baru kita melakukan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir adalah langkah 6 adalah terminasi, penutupan. Ya. Nah, ini
membangun dasar konseling. Jadi menyapa salam, ya. Kemudian kita baca surat rujukan, ya. Kalau ada rujukan dari dokter bisa atau mengidentifikasi diagnosis dokter, ya. Misalnya diagnosisnya ada DM, hipertensi atau dislipidemia atau gizi buruk, misalnya gitu ya, atau anemia, ada ibu hamil. Nah, itu dilihat di surat rujukannya, ya. Kemudian menjelaskan proses konseling, bahwa konseling ini akan dilakukan selama berapa menit. Kalau di RSAS sih paling sebentar 30 menit, ya. Dan menjelaskan tujuannya untuk apa, ya. Misalkan untuk mendiskusi perubahan pola makan, anjuran makan yang boleh dan tidak boleh. Jadi sebelumnya dikasih tahu dulu supaya pasiennya nanti tidak merasa, oh saya lama banget sih ngobrol-ngobrol aja gitu. Padahal kan sebelumnya udah dijelaskan seperti itu. Yang kedua, menggali permasalahan. Ini di langkah asesmen, ya. Bisa mulai dari pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian intake-nya, ya. Kemudian mengkaji data laboratorium kalau ada, ya. Kalau yang DM biasanya ada glukosa darah puasanya, 2 jam PP-nya, ya. Atau gula darah sewaktunya, HbA1c, ya. Atau profil lemaknya, misalnya atau profil lipid. Kemudian mengkaji data klinis. Nah, mengkaji data klinis di sini bisa dilihat misalnya apakah pasien ini hiperglikemia, apakah ada infeksi, ya, lemak ini bergeser tanahnya. Kemudian identifikasi riwayat makan dengan food recall, misalnya, ya. Di food recall itu untuk yang pasien diabetes contohnya, misalkan melihat asupan lemaknya, asupan karbohidrat yang tinggi, asupan lemak yang tinggi, misalnya gitu, ya. Kemudian food frekuensi, kita akan melihat sering apa makan atau minum yang manis-manis dan berlemak, misalnya, ya. Nah, kemudian jadi asesmen gizi itu tadi yang sesuai dengan yang kemarin, ya, sama dengan PAGT, ya, ada 5 area tadi, ya, 5 domain, ya, dari riwayat makan, pemeriksaan fisik klinis, biokimia, antropometri, satu lagi apa? Antropometri, biokimia, klinis, dietary history, ini apa riwayat personalnya, ya, riwayat penyakit sebelumnya. Nah, kemudian kita meninggalkan diagnosis gizinya setelah dari asesmen, ya. Misalnya yang sering itu kalau di poli gizi yang rawat jalan maupun rawat inap terkait dengan domain intake. Untuk yang hipertensi atau yang diabetes, contohnya diabetes saja, ya, atau yang kegemukan, misalnya kelebihan asupan energi atau kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak. Nah, dia tahu kelebihan, kekurangan, cukup itu gimana dari analisis zat gizinya, ya. Kalau domain perilaku atau lingkungan, ada pengetahuan, ada pemilihan makanan, ada keyakinan, ada. Satu lagi mungkin domain klinis. Kemarin ada pertanyaan apakah domain klinis itu bisa hasil pemeriksaan laboratorium bisa dijadikan sebagai diagnosis gizi, begitu ya pertanyaannya kemarin, ya. Saya sudah jawab sebenarnya. Domain klinis di sini terkait dengan masalah-masalah klinis yang berdampak terhadap pemenuhan gizi pasien atau pada kondisi kesehatan pasien, ya. Seperti misalnya pemeriksaan laboratorium pada pasien diabetes mellitus, salah satunya aja itu kan pemeriksaan leukemia itu. Nah, itu ada terminologi diagnosisnya. Terminologi diagnosisnya adalah misalnya perubahan, bukan perubahan apa, laboratorium yang terkait gizi, terkait dengan penyakit diabetes misalnya, atau ada gangguan penggunaan zat gizi, karbohidrat, karena ada gangguan sistem endokrin misalnya. Nah, sign simptomnya baru kita sebutkan, salah satunya adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau diagnosis gizi untuk penyakit diabetes mellitus bukan problemnya diabetes mellitus, bukan, tapi misalnya kelebihan asupan karbohidrat gitu, atau pemilihan karbohidrat yang tidak tepat gitu, ya.
problemnya, etiologinya misalnya karena sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung glukosa tinggi, misalnya gitu. Sign simptomnya baru ke kadar glukosa darahnya melebihi normal. Seperti itu ya. Kita mau memasukkan domain klinis di dalam diagnosis gizinya, dalam menegakkan diagnosis. Intervensi dalam konseling gizi, tentunya yang pertama adalah memilih rencana terapinya. Ya, di sini mau apa kalau pasien diabetes mellitus, terapinya mau apa? Kita akan memberikan diet sesuai dengan kebutuhan pasien diabetes mellitus, ada MNT-nya. Jadi menghitung kebutuhan energinya sesuai dengan rumus konsensus misalnya, gitu kan? Makronutriennya dihitung, mikronutriennya dihitung, baru nanti kita tentukan contoh menunya, perubahan pola makannya, dan alternatif rancangan dietnya seperti apa. Misalnya kita udah menuliskan, ini pagi makannya harus nasi 3 kali, pagi, siang, sore, paginya. Tapi saya pagi-pagi sarapannya suka bakso tahu, bukan maksudnya kalau di Tasik, itu kupat tahu, misalnya. Nah, kita sebagai konselor harus paham kalau di Tasik itu seporsinya berapa kalori, ada apa aja isinya, bisa menggantikan nggak satu porsi makan pagi, seperti itu. Jadi alternatif rancangannya, ya. Itu contohnya. Kemudian nanti intervensi yang lainnya menentukan tujuan umumnya, tentunya kalau untuk pasien diabetes membantu memperbaiki kebiasaan gizi dan olahraga dan sebagainya, ya, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan melalui pemilihan makanan yang sehat, ya. Kemudian menurut tujuan khususnya menurunkan asupan energi, karbohidrat, dan lemak kalau memang ada kelebihan, ya. Mengontrol kadar gula darah, meningkatkan pengetahuan memilih makanan yang tepat, ya. Kemudian kita hitung kebutuhan energinya, itu perhitungannya seperti ini, ya, dengan hitungan cepat, ini dengan konsensus, ya, untuk energi, untuk karbohidrat, protein sekian, lemaknya sekian, ya, sesuai dengan konsensus, ya, lemak jenuhnya. Kemudian zat gizi mikronya sesuai dengan kecukupannya, biasanya kita lihat dari KGA, seratnya tinggi, ya utamakan dari serat larut, ya. Untuk mempermudah bisa menggunakan NutriClean atau menggunakan rumus-rumus banyak sih, mudah bisa dibuat juga, dirumuskan, ya. Ada apa sih, antro, banyak sih sekarang bisa langsung, jadi bisa mempercepat. Kalau di poli kan harus dalam waktu cepat kalau untuk rawat jalan. Tapi kalau rawat inap masih bisa kita tulis dulu, buat dulu, baru kita sampaikan kepada pasien, ya. Nah, kemudian baru kita mengisi ke leaflet, ya, diisikan. Kalau di RSAE sih memang sudah tersedia leaflet-leaflet cukup banyak berdasarkan penyakit yang sering muncul. Jadi kita buatkan leafletnya, di situ sudah ada penjelasan mengenai penyakitnya sedikit, tentang tujuan dietnya, ya. Kemudian nanti ada di rancangan makanan satu harinya, ya. Jadi nanti akan memberikan penjelasan kepada klien, diskusikan, kemudian evaluasi pemahamannya, kemudian anjurkan untuk kunjungan ulang. Ya, ini masih termasuk dalam intervensinya. Nah, baru nanti proses selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring, evaluasi, kemarin sudah saya jelaskan. Untuk konseling pun berbeda antara rawat inap dan rawat jalan. Kalau di rawat inap, kita bisa langsung monitoring besoknya setelah, tapi kalau tadi yang digambarkan oleh ibu dari materi yang diberikan konseling gizinya itu ketika pasien mau pulang, berarti nanti evaluasinya ketika pasien kontrol, ya, kontrol berikutnya, gitu. Nah, hampir sama dengan rawat jalan, ya. Kalau di RSAS, pasien bisa diberikan konseling atau edukasi pada saat perawatan. Jadi bisa berulang-ulang konsultasi atau konselingnya, ya. Tapi kalau sudah mau pulang, nanti monitoringnya ketika dia kontrol ke poligizi, ya. Nah, baru nanti terakhir adalah mengakhiri konseling. Di dalam terminasi ini harus dibuat kesepakatan, ya, kesepakatannya misalnya waktu kunjungan ulangnya. Khusus untuk pasien-pasien ini memang jangan hanya sekali diberikan konselingnya, ya, karena berdasarkan penelitian kalau
pasien hanya diberikan 1 kali, kesananya lupa dan tidak melaksanakan. Tapi ketika dia sering ketemu sama tenaga kesehatan, terutama gizi ya, ahli gizi yang memberikan konseling, itu akan mengingatkan kembali. Pengalaman saya, baik di penelitian maupun di implementasi harian yang dilakukan di poliklinik gizi misalnya, itu ketika pasien kunjungan ulang, ketika dievaluasi, banyak yang lupa. Padahal itu misalnya baru 2 minggu atau sebulan, ya. Kadang-kadang dikasih dari pas dirawat, pasien itu sudah diberi leafletnya, sudah diisi lengkap. Ketika datang, dia bawa leafletnya. Sudah dilaksanakan di awal aja, seminggu saja, kesininya tidak. Ya, makanya diupayakan, apalagi kalau misalnya pasiennya, contoh misalnya pasien gizi buruk. Pasien gizi buruk itu ya kalau di puskesmas saya yakin itu bisa dikunjungi rumah dan sebagainya ya. Kalau di rumah sakit kan ya, jadi saya suka terlalu jauh karena susah memantaunya. Kalau gizi buruk kan krusial ya, kalau tidak naik berat badannya berbahaya. Tapi kalau untuk pasien-pasien diabetes, dislipidemia, ataupun pasien ginjal itu minimal 2 minggu lah, maks 2 minggu, rata-rata sebulan, sesuaikan dengan jadwal kontrol dari poli yang mengirimnya, biasanya dari poli penyakit dalam atau poli endokrin. Nah, dokumentasinya seperti ini ya. Ya mungkin teman-teman juga sudah pada punya sendiri. Nah, mesti harus seperti ini. Ini contoh apa namanya? Contoh untuk anamnesa gizi. Food Frequency Questionnaire. Ini FFQ yang ini ya. Kalau ini contoh untuk dietary recall, food recall ya. Mesti sudah berdasarkan jadwal ya. Nah, ini media-media konselingnya ya. Jadi leaflet, kemudian juga ada food model. Seperti tadi dicontohkan yang kalau misalkan dirawat inap pun bisa dibawa. Ini untuk membantu mengingatkan pada pasien. Jadi kadang-kadang kan kalau ditanya kemarin makan apa? Nasinya aku gimana ya? Nah, contoh sebesar ini enggak? Misalnya ini kan udah ada tulisannya nih, nasi 100 gram. Terus segini enggak? Ini memudahkan kita pada saat kita melakukan analisis zat gizinya. Kalau berdasarkan ukuran rumah tangga saja, kadang-kadang bisa biasnya jauh. Karena apa? Centong misalnya. Yang namanya centong nasi itu kan berbeda-beda ukurannya, gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Misalnya kalau dia ngomong 1 centong, centongnya yang segede apa, gitu ya. Nah, kalau dibantu dengan food model, bisa membantu mempermudah mengingatkan untuk pasiennya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan pada kondisi pandemi seperti ini. Ini ada partisi nih. Nah, ini nanti konselornya di sini, ini pasiennya di sini. Jadi ada pembatas, ya. Nah, ini alat ukur antropometrinya. Beda ya untuk di teman-teman, sebenarnya nggak mesti harus begini, ya. Ini skin pool untuk melihat tebal lemak bawah kulitnya, ya. Ini untuk lingkar lengan atasnya ya, pita lila ya. Bisa untuk ibu hamil, bisa juga untuk balita. Ini timbangan bayi, ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sangat terbatas, tidak bisa terlalu banyak saya menyampaikan.